Alhamdulillah, nasihat dari Pak Su ya, untuk kita semua. Semoga nasihat ya sedikit tadi menyampaikan juga kata-kata dari beliau, semoga menjadi pupuk, bukan pupuk MPK ini ya, tapi bisa dikatakan pupuk penyemangat ya, pupuk penyemangat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita bacakan sholawat Nabi untuk kita berdiam, untuk kita mengalap barokah ya, semoga kita yang ada di sini khususnya dan pada umumnya keluarga LBT maka boleh berpadu ini, seluruh keluarga besar DPW ya, saya, kalian khususnya Pak Susilo Saputra ini selalu mendapatkan bimbingan arahan dari Allah, dan selalu kita mendapatkan perlindungan keamanan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah penting, kita semuanya diberikan kesuksesan, bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa poin sebelum kita bacakan sholawat tadi. Ini sangat penting. Orang sukses agar mudah kita mencapai suatu tujuan. Kalau bahasanya, mau saya, mau kalian selaku santri, mau SDM yang lama ataupun SDM yang baru, atau SDM yang nantinya akan bergabung dengan kita, atau santri baru, semuanya tak terkecuali. Khususnya dan pada umumnya untuk kita semuanya. Kunci kesuksesan itu kalau bagi kita selaku pekerja, kalian santri nantinya juga akan menjadi pekerja. Kalian seorang pelajar nantinya juga akan mengikuti rekam jejaknya Pak Novi, akan mengikuti rekam jejaknya ayah-ayah kalian yang ada di rumah masing-masing, ada yang kerja di PT, ada yang kerja di bangunan dan lain-lain, juga akan mengikuti rekam jejaknya Pak Susilo ini. Seorang pekerja yang sukses, seorang pekerja yang diberikan kemudahan untuk mencapai suatu kesuksesan, itu ada beberapa poin di antaranya. Apa di antara salah satunya? Di antara salah satunya yaitu menjaga kedisiplinan. Disiplin. Ya. Disiplin. Ya. Dari apa kita disiplin? Disiplin untuk mematuhi aturan dan prosedur. Lek cari nih wong Jawa ya. Lek kelakonanmu ya lakoni. Lek duduk lakonmu ojo dilakoni. Bahaya. Mun tempatnya, mun beni tempat aja tempatnya. Mun jereni, mun beni jereni aja jereni. Jadi ada porsi-porsinya ini. Ada porsi-porsinya. Oh, lampu itu tempatnya di mana, kipas itu tempatnya di mana, ini ada tempatnya masing-masing. Kedisiplinan. Nah, ini diantara salah satunya. Kalau kita tidak bisa memosisikan diri kita, kurang disiplin, ini juga akan menjadi hambatan untuk menuju ke suksesan. Materi bisa kita dapat, tapi keberkahan kita tidak dapat. Yang kita inginkan materi kita dapat plus keberkahan itu juga kita dapat. Kenapa? Karena kita bisa memposisikan diri kita. Mau tempat tempatnya, mau jaga nih, mau beri tempat aja tempatnya, mau beri jaga. Ini kedisiplinan setidak-tidaknya. Yang kedua, seorang pekerja selain daripada disiplin itu juga harus kerja keras. Kerja keras. Ya. Saya pekerja yang lain semuanya sama, kerja keras. Yang dimaksud kerja keras itu bagaimana? Kerja keras itu adalah kerja yang memiliki semangat atau spirit tinggi. Spirit tinggi dalam menjalankan tugas. Sakit kulino oleh bahasa kasarnya itu, sakit ini sakit itu, tapi nggak menurunkan semangat, tetap aja semangat. Ya, mau susah, mau senang, mau panas, mau hujan, tetap aja semangat. Ada suatu keyakinan yang tinggi. Kalau nggak kerja nggak enak.
bahasa kasar seperti itu. Kerja keras, memiliki semangat ya tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana kita selalu punya tanggung jawab kepada istri dan anak, punya tanggung jawab kepada ayah dan ibu, punya tanggung jawab juga kepada lembaga, punya tanggung jawab juga kepada Direktorat Pengembangan Wakaf, punya tanggung jawab setidak-tidaknya di unit usaha yang kita kerjakan. Kalau santri tanggung jawabnya apa? Ya tanggung jawabnya kerja keras, belajar, hafalan, setoran, ini juga kerja keras. Ya kalau leha-leha misalnya main-main dalam pekerjaan, ya nggak dapat nanti kan ya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, setidak-tidaknya di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, 10 lah minimal ya. Yang ketiga, komitmen. Ya, komitmen. Seorang pekerja itu juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dan menjalankan visi lembaga. DPW itu punya visi dan misi. LDT, Loka Budaya Terpadu itu punya visi dan misi. Enggak kemudian kita ini disiapkan lahan untuk dikelola hanya menghasilkan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak, tapi ada visi dan misi. Bagaimana supaya berkembang, bagaimana supaya maju. Bukan hanya di sektor usaha yang maju, bukan hanya di sektor usaha pertanian yang berkembang, tapi di semua sektor. Ya, baik itu di sektor pendidikannya, perikanannya, peternakannya, perkebunannya, pertaniannya, bahkan di tingkat dakwah dan sosialnya. Nah, jadi istilahnya ada istilah kolaborasi. Saya petani, Ustaz, bukan pendakwah. Iya, memang bukan pendakwah. Tapi kalau kalian misalnya bakso ini adalah petani, maka berdakwah sesuai dengan petaninya. Dakwah di lahan, dakwah sesuai di lapangan. Nah, kalau pegang cangkul, dakwah dengan cangkulnya. Kalau kita pegang semprotan, kita dakwah dengan semprotannya. Nah, seperti itu. Jadi semua ini nggak lepas dengan dakwah. Minimal dakwahnya itu menjalankan visi dan misi lembaga. Kemudian selain daripada kita punya komitmen, kemudian juga kita kerja keras, kita juga harus punya kerjasama tim. Nah, ini yang penting. Yang tim misalnya ada 5 tim, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Nah, nggak sesuai satu komando. Kalau bahasanya tidak sesuai dengan satu arahan. Nah, ini bahaya. Nanti kemudian akan timbul suatu gesekan, dan inilah yang kemudian menjadi celah kegagalan dan merupakan suatu tantangan bagi semua pekerjaan, baik yang di luar ataupun yang di dalam, baik itu di pertanian ataupun di usaha-usaha yang lain. Baik, jangankan pekerjaan, santri saja, sedikat santri juga sama, harus kerjasama tim kelompok, tim kelasnya, ini juga harus kerja tim. Nah, kita lihat ini, kalau timnya ini ngumpul sama tim yang males, ikut males. Kalau tim ikut sama tim yang semangat, akan semangat. Ibaratkan kita ini ya seperti itu, paham ya? Jadi harus kerja sama dengan tim, kerjasama dengan tim, mampu bekerja sama dengan tim dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Harus ada kerjasama, harus saling membantu, harus muawanatu bil badan, harus tolong menolong, membantu, memberikan nasihat, memberikan arahan. Dinun nasihat, agama itu nasihat. Nah, seperti itu. Kemudian selain daripada kita kerjasama tim, harus inovatif dan kreatif, ya. Berpikir inovatif, kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah di lapangan, ya selesaikan. Misalnya ada masalah apa di lapangan, biddingan yang kurang selesai misalnya, atau pemasangan dulumin mau dipasang, mau pemasangan mulsa, kena tiupan angin karena anginnya kencang, bagaimana? Ya panggil timnya yang lain, minta tolong. Nah, ini harus saling membantu lah, bahkan seperti itu. Jangan kemudian kita karena gara-gara
ada masalah dengan ini, memasang pulsa, kemudian ada angin kuat, ya, atau kena sekat kelabang atau kena ular, tapi kita nggak terbuka sama tim, ya, gimana kita bisa mengobati, gimana kita bisa membawa ke puskesmas, kan gitu. Jadi harus ada istilahnya apa, ya seperti itu, menyampaikan, ya, menyelesaikan masalah. Kalau nggak selesai baru nanti disampaikan kepada kami. Sampaikan sama tim yang sekiranya tidak bisa menyelesaikan nanti sampaikan kepada kami. Kemudian baru ada istilah di sini juga, nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6 ya, apa? Manajemen waktu. Ada istilah manajemen waktu, itu penting. Mampu mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Waktu, jadi kalau waktu tidur kapan tidurnya, waktu ngopi kapan ngopinya, waktu kerja kapan kerjanya. Jangan kemudian kita kerja digunakan ngopi, waktu kerja digunakan untuk tidur. Nah, ini juga akan menjadi salah satu hambatan untuk menjadi orang sukses. Jadi nggak ada ceritanya orang kerja itu nggak sukses, nggak ada. Ya, nggak sukses itu sistemnya bisa jadi. Nah, sistem karena ada yang salah, sistem mungkin kurang pas, manajemen waktunya kurang baik, kerja timnya kurang baik, kurang kondusif, kurang berkomitmen, kurang kerja keras, kurang disiplin waktu. Nah, ini juga bisa menghambat suatu kegagalan. Jadi nggak ada ceritanya saya kerja sana nggak gagal, kerja sana nggak sukses. Bukan nggak suksesnya, tinggal kita apa dan kenapa kita nggak sukses. Nah, seperti itu. Kemudian selain daripada kita melakukan yang nomor 6 ini, manajemen waktu, kita juga harus melakukan poin yang ke-7. Apa itu? Melakukan pengembangan diri. Jadi jangan satu fokus, Pak. Nah, kita kasih Bapak gambaran, ya, bersedia mengembangkan diri. Wah, Bapak kerja di sini kan sudah ambil sistem bulanan, ya, bahasanya sistem bulanan. Di sini kan ada sistem borongan, ada sistem bagi hasil, ada sistem gaji harian, ada sistem gaji bulanan. Nah, banyak sistem lah bahasa kasarnya. Lah, tapi orang perantau ini, orang yang jauh-jauh ini sama dengan saya juga orang jauh.